di tempat duduk itu kan, di kapal itu ada tempat-tempat duduk penumpang. Saya itu lihat di situ itu ada sosok wanita ya. Padahal banyak orang di situ sosok wanita. Itu saya lihat mukanya itu ada darah-darahnya itu di wajahnya, di bajunya itu, di laut ya. Uang podon jerit-jerit lanang itu hari cilik, mumpung tua, jerit-jerit minta tolong. Saya itu tahu aku ya Allah. Kenapa itu, Mas? Gak tahu ya, mungkin apa korban kapal tenggelam atau apa, mungkin itu. Waktu itu saya itu di tahun 2004-2005 itu saya itu iseng-iseng lah belajar ilmu tentang supranatural itu. Ya istilahnya kalau dunia apa ya, itu kayak main-main kodam kayak gitulah. Tapi saya itu belajar setengah-setengah. Tapi Nah, ada guru yang membimbing atau? ada, cuman cara murid itu murid sing rodok balelong gleleng lah. Oh iya. Jadi gak pati manut karo gurune. Nah, kejadian itu waktu itu saya itu istilahnya masih cara punya pegangan itu sedikit lah tentang ilmu itu. Jadi saya itu merantau di salah satu pulau. Ya di sana kan banyak suku-suku lah. Ada suku ini, suku ini, suku ini. Nah, akhirnya di tempat tersebut saya itu coba-coba lah main ilmu saya itu, saya tes di sini, di sini, di sini. Nah di situ saya kena gitu, parah kejadiannya itu. Saya itu setelah coba-coba dengan ilmu yang saya dapat, saya itu pulang dari daerah tersebut, pulang di kapal. Nah tiba-tiba di kapal itu banyak apa ya, sesuatu yang aneh itu loh. Kayak saya itu diikuti makhluk lain. Jadi saya itu takut, ini di sini di dada ini panas banget di sini, kayak kebakar. Saya itu sampai nggak bisa tidur Waktu di kapal? ya. 3 hari 3 malam saya nggak tidur, jalan terus di kapal. Nah ketika saya keluar di kapal itu saya melihat laut itu warnanya hitam. Terus selang waktu berapa menit atau jam itu saya masuk keluar lagi, laut berubah jadi merah. Terus pokoknya ada 4 warna itu. Di waktu itu di laut ada merah, saya lihat merah, terus hitam, kuning, putih. Aneh oh, laut tuh warnanya putih. Aku Semuanya, Mas. edan apa piye? Tapi itu fakta nyata. Iya. Kalau ini saya bicarakan ke orang lain yang belum tuh, oh, mriki edan nih. Makanya aku ramai cerita Iya. tentang hal tersebut. Itu pada waktu di kapal itu Mas Amri sempat melihat sosok-sosok yang mengganggu Mas Amri sendiri enggak waktu itu? Saya itu di kapal itu kan karena gangguan dari di luar batin saya kan, itu banyak yang mengganggu gitu. Saya itu di kapal itu kan nggak tidur karena saya takut kalau tidur nanti, waduh saya dihantam nanti gitu. Nah kejadian aneh itu waktu takut saya di tempat duduk itu kan, di kapal itu ada tempat-tempat duduk penumpang. Saya itu lihat di situ itu ada sosok wanita ya. Padahal banyak orang di situ sosok wanita. Itu saya lihat mukanya itu ada darah-darahnya itu di wajahnya itu, di bajunya itu. Saya takut, jangan-jangan saya halu ini. Saya noleh ke belakang, terus saya lihat lagi, loh hilang. Terus saya mau bilang ke orang lain, saya tidak berani. Saya lihat lagi, muncul lagi. Itu wanitanya gimana, Mas? Diem atau gimana? Diam. Cuman orang-orang itu kok gimana ya, kok nggak ada yang peduli gitu loh. Padahal di situ ada cewek, sosok wanita, sing mukanya banyak darah, baju-bajunya banyak darah. Saya itu takut gitu. Akhirnya saya masuk ke ruangan lain kan itu saya duduk. Di situ saya ketemu bapak-bapak rokokan gitu.
Saya itu tidak cerita, yang saya lihat itu saya tidak cerita kan, karena saya takut. Tiba-tiba bapak itu tadi bilang gini ke saya. Gak usah wedi mas, aku nyuruh kok. Aduh, madak hati saya gitu kan. Ini gak apa-apa, itu gak niai. Bapaknya tadi bilang gitu. Lo suruh mendoakan. Iya, saya disuruh mendoakan. Akhirnya kan saya mendoakan saya bisa. Akhirnya sosok tersebut hilang. Oh, jadi Mas Amri sempat melihat sosok astral ya di Iya. kapal itu. Pertama saya kali lihat itu ya di situ itu. Saya sebetulnya itu percaya nggak percaya, mau percaya gimana, nggak percaya gimana, kan belum pernah punya pengalaman kayak gitu loh. Nggak takut itu waktu lihat? Ya, takut, saya takut. Terus saya itu masuk ke lorong di kapal itu kan ada lorong. Coba apa ya nyelimurni ketakutan saya itu kan. Di lorong itu malah dipertemukan lagi saya sama cewek ya, kecil umur sekitar 7 sampai 10 tahun lah mungkin. Di situ ceweknya itu lari-lari. Dia tuh pakaian apa ya? Pakaian kayak zaman Belanda, pakaian noni-noni gitu loh. Saya takut loh. Kok ada cilik kelambinya kok gini? Ngatin saya kan. Sendirian itu ceweknya? Sendirian. Masa Anak saya, kecil? iya anak kecil. Nah di situ dia tuh lari-lari, tiba-tiba masuk ke kamar, di ruang kamar itu kan ada pintunya, sebetulnya ada pintunya. Nah, tiba-tiba kok nembus gitu loh. Waduh, aku tambah, ya Allah, iki apa meneh iki, ya Allah, apa meneh iki, halusinasi neh ya aku. Lah tiba-tiba dengan iku aku takut wedi. Aku belayu, aku ya lari wes. Lari juga gitu ya? Astagfirullahaladzim. Nah, disitulah dengan kejadian-kejadian tersebut akhirnya kan saya itu tambah nggak bisa tidur. 3 hari 3 malam saya nggak tidur. Aduh, parah itu. Setelah saya lihat itu kejadian lautan itu kan banyak sekali warna-warna itu. Saya nggak berani keluar itu dari kapal. Nggak mau lihat lautan lagi? Nggak mau, tapi saya paksakan lagi kan itu. Istilahnya itu cari apa ya? Cari angin, merefresh itu loh. Nah, padahal siang bolong. Siang itu saya kan keluar kapal. Takut kalau malam kan. Siang itu lihat di laut. Astagfirullahaladzim. Ada apa mas? Apa yang Mas Amri lihat? Kalau disampaikan tidak apa-apa ya. Ya ini kan pengalamannya Mas Amri. Kalau Gini. viewer boleh percaya boleh enggak kan gitu. Kita kan cerita tentang pengalaman yang Mas Amri rasain kan gitu kan. Aduh, kejadian itu. Di laut ya. Wong padha jerit-jerit lanang wedok arek cilik, wong tuwek jerit-jerit minta tolong. Saya tuh tahu aku ya Allah. Kenapa itu mas? Gak tahu ya, mungkin apa korban kapal tenggelam atau apa mungkin itu. Itu melihat Mas Amri minta tolong atau gimana? Atau minta tolong sendiri? Jerit-jerit minta tolong ke saya gitu. Oh, ke Mas Amrinya? Iya. Berarti dia lihat Mas Amri ya? Iya. Terus apa yang Mas Amri perbuat setelah lihat orang itu minta tolong ke Mas Amri? Lah, itu akhirnya kan saya ingat bapak-bapak yang ngomongin saya tadi kan, ditunggak niai. Akhirnya sebisa saya kan, saya cuman ilmu agama dikit-dikit. Lek enek ngono kuwi ro wacana Fatihah. Akhirnya wis sebisa saya baca Fatihah. Alhamdulillah wis enggak ganggu lagi gitu. Saya kirim doa lewat Fatihah itu. Hilang gitu. Iya. Tapi gini mas, itu sampai detik ini ya, yang janggal di benak saya, dalam pikiran saya, kenapa Mas Amri itu kayak katanya ya Mas Amri kena serang dari dalam tanda kutip suku-suku tersebut. Tapi kenapa Mas Amri malah bisa melihat
lewat indranya Mas Amri? Itu yang jadi Nah, pertanyaan itu, saya. sampai saat ini saya belum bisa jawab kalau itu. Nah, mungkin tanda kutip pengalaman gaib itu ya itu pengalaman gaib. Mungkin ini kemungkinan dari pengalaman saya. Karena saya itu kan nggak tidur sama sekali, 3 hari 3 malam bahkan lebih mungkin. Nggak tidur. Iya. Akhirnya kan saya ku eling omongannya wong tak biyen. Wong lek melek bakal diwuri apa-apa. Kemungkinan itu. Gitu. Loh, makannya saya jarang kok. Saya itu nggak pernah lapar. Ya lapar lumrah lah, jangan manusiawi. Tapi maksud saya itu nafsu untuk makan itu tidak ada. Ketika perut rasanya lapar itu tiba-tiba ada ngasih makan. Gitu. Berapa Jadi- kali sehari itu makannya kira-kira? Waduh lupa aku, nggak tahu, Jadi nggak teratur ya makannya. nggak tahu. Gitu. Dan ya dulu Mas Amri juga pernah ceritakan dikit-dikit sama saya. Katanya Mas Amri setelah pulang masih ada teror di rumah sampai melihat sosok astral di kamar itu apa? Mungkin bisa diceritakan ke viewer nanti. Sebetulnya saya itu setelah turun dari kapal itu malah ada kejadian juga aneh-aneh. Gini kejadiannya. Saya itu kan dari kapal itu kan belum tahu jalan pulang. Di mana Mas? Di pelabuhan mana? Surabaya itu pelabuhan apa itu? Perak ya? Di Perak. Perak itu. Karena sebelum saya turun itu ada bisikan entah dari mana atau apa nggak tahu. Saya itu nggak boleh ngomong gitu loh. Dan itu saya manut aja. Kue aja ngomong, lek kita kan wong aja ngomong. Gitu bisikan. Saya itu kok manut gitu. Nah setelah saya nggak ngomong, posom bisu, bahasanya posom bisu mungkin ya. Saya itu malah jalan itu melihat pabrik, melihat gudang toko besar gitu. Malah nampak malah makhluk-makhluk halus gitu. Tapi setelah pengalaman yang pertama kedua tadi yang itu saya itu ndak begitu kaget gitu loh. Iya, sosok astral itu Mas. Iya, Itu posisinya di mana Mas? Makhluk-makhluk seperti itu. ya di bawah pilar bangunan itu, terus di dekat sumur, di gerbang itu Nah ada. setelah Mas Amri di Surabaya itu, Mas Amri itu gimana cara pulang itu Mas? Pada Saya waktu itu. itu di Surabaya tetap saya nggak bisa tidur. Saya itu mencari jalan pulang itu kesulitan kan. Nah, karena saya kan nggak boleh ngomong. Karena saya manut dengan bisikan tersebut, entah bisikan setan atau bisikan apa saya nggak tahu. Nah, itu ditolong sama orang. Dia itu paham batin saya ngomong apa, dia itu paham. Mungkin wong tuwek mungkin ya. Akhirnya saya ditolong, dia juga nggak ngomong. Dituntun diarahkan jalan pulang. Orang gaib atau gimana itu? Orang nyata orang. Maksudnya mungkin orang yang bisa membaca isi hati saya mungkin ya. Berarti beliaunya ikut Mas Amri pulang sampai rumah gitu? Nganterin? Enggak, cuman dikasih kode-kode lah, mungkin kode-kode ke saya. Gitu. Gini. Nah, saya itu terus nyampe pulang lah di rumah. Gini, ternyata yang saya kira mungkin saya itu di rumah itu bisa selesai dengan gangguan-gangguan gaib tersebut. Ternyata enggak. Terus mengikuti terus. Malah anehnya lagi itu saya itu malah bisa melihat orang itu ketika sudah mau meninggal. Itu yang saya takut juga itu. Itu gimana ceritanya Mas? Gini, saya itu sebetulnya nggak percaya. Pertama kali itu nggak percaya. Kejadian itu saya itu nggak tidur sama sekali. Sering nggak tidur saya itu karena gangguan goib-goib tersebut itu. Saya itu di pantai Kerajakan itu kan banyak nelayan.
aktivitas itu. Waktu main gitu. Iya, melihat aktivitas di nelayan lah, namanya anak muda pengen ke sana. Nah, di situ itu kan saya tidak tidur. Saya itu melihat selingkungan sekitar saya itu kayak polanya itu kayak pelan gitu. Padahal kejadian cepet banget itu. Aktivitas itu kan cepet banget teruam ya kan. Iya. Saya itu tapi melihat kayak slow motion gitu loh. Kayak pelan gitu. Jadi saya itu melihat itu merangkum itu lebih apa ya? Mengurai merangkum itu lebih dapat itu. Nah tiba-tiba melihat salah satu orang, ya. Tiba-tiba batin saya muni, loh wong iki ape mati gitu. Astagfirullahaladzim. Saya itu salawan. Enggak, bohong ini. Nah, setelah itu selang beberapa hari dapat kabar dari teman. Kan itu ayahnya teman saya yang meninggal itu. Loh, bapak iki lo meninggal. Astagfirullahaladzim. Pesan yang didapat itu berarti nyata. Wah, halusinasi ya. Halu, ketepaan nih yang mikir ngono kan. Karena saya takut. Menjadi murni rasa takut itu. Ketepaan gitu. Kejadian itu ada lagi. Itu saya itu naik motor di jalan melihat orang jualan bensin. Saya kenal orangnya, tetangga saya kan. Tiba-tiba seret. Loh, mungkin api mati. Ya Allah. Saya tahan. Maksud saya nggak boleh ucap kan itu. Halusinasi meneh gitu. Selang beberapa hari dapat kabar dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Man ini meninggal. Astagfirullahaladzim. Nampain meneh. Tapi gini Mas Amri nggak lihat tanda-tandanya itu orang itu sakit atau gimana nggak ya? Pada waktu Mas sehat, Amri orangnya sehat. biasa Cuman saya kalau istilahnya ngulai itu orangnya itu bingung. Bukan bingung orangnya, batinnya itu bingung. Kalau dilihat kasat mata kan kelihatan. nggak ada Misalkan orang tanda-tanda. sakit atau apa itu enggak. Biasa aja gitu. Ya, saya itu melihatnya itu kayak gimana ya? Orang tersebut di batinnya itu dia tuh masih punya tanggung jawab di dunia ya. Tapi apa ya? Dia itu ibaratnya khusus dipanggil masuk daftar list untuk meninggal gitu loh. Itu Mas Amri bisa merasakan seperti itu? Bisa, waktu itu bisa. Saya kejadian itu 4 kali kan. Yang pertama itu saya ceritakan, yang kedua itu, yang ketiga ada lagi, keempat ada lagi. Sampai 4 kali itu. 4 kali. Itu benar semua kejadiannya itu. Betul semua. Pokoknya itu 40 hari sebelum meninggal itu pasti saya bisa lihat. Pasti guys. 4 orang tadi ya. Iya. Tapi Mas Amri nggak merasakan takut atau gimana kok? Aneh atau gimana waktu itu? Ya takut. Saya nggak siap untuk ini. Saya takut. Akhirnya kan dengan apa ya? Mungkin diarani indra apa piye, saya nggak tahu. Saya takut, saya belum siap. Akhirnya saya mendatangi guru saya yang pernah saya ngaji itu. Tuh. Yang membimbing Mas di ranah spiritual tadi ya. Iya, saya ngomong, saya itu kok punya kejadian kayak gini. Saya nggak tahu, dia nggak jawab beliaunya. Terus saya diajak lah, mungkin acara ritual atau apa ya mungkin. Saya itu diajak ke Alas Purwo sama beliaunya. Untuk Alas Purwo ya Mas. Iya, saya di sana diajak mandi. Saya tuh nggak ngerti apa-apa Alas Purwo itu apa, nggak tahu. Di mana itu Mas tempatnya Mas? Di Saya Alas Purwo. lupa ya. Saya itu perjalanan 3 hari 3 malam di Alas Purwo. Kayak gua gitu, gua. Bagus, tempatnya bagus. 3 hari 3 malam. Gua Berapa? kaji dah. Purwo Haji. Berapa hari itu Mas? Di Purwo. Di Purwo saya itu kurang lebih seminggu mungkin ya. Enggak di tempat itu tok kok. Ya, saya dimandikan di itu, di
di Parangireng, sumber Parangireng itu. Ya, alhamdulillah lah sekarang, maksudnya hal-hal tersebut wis gak apa ya, nggak nampak lagi gitu. ya